sidang subuh rahimakumullah. Kalau kita sudah dekat dengan liang kubur, lalu lanjutannya apa? Lanjutannya al-maut. Karena itu hadirin rahimakumullah, kita renungkan kajian berikutnya. Nih, suatu pagi di dalam kajian subuh saya ditanya, Ustaz, saya punya teman Ustaz. Sudahlah dia teman, dia tetangga saya di Harapan Baru Ustaz. Ibu kandungnya meninggal. Teman saya juga sudah tua, sudah 50-54 tahun. Dia punya istri, dia punya anak. Saat ibunya meninggal, dia tidak ikut memandikan Ustaz. Ibu kandungnya meninggal, dia tidak ikut memandikan. Yang kedua Ustaz, waktu sholat jenazah dia lihat saya lihat dia pergi Ustaz. Dia tidak ikut menyolatkan jenazah ibunya. Dan yang ketiga, ketika orang-orang mengantar jenazah ibunya, dia tidak ikut mengantarkan jenazah ibunya Ustaz. Karena dia teman saya memberanikan diri bertanya Ustaz. Pulang mengantar jenazah, saya tanya, Mas, kenapa waktu memandikan tidak ikut memandikan, waktu sholat tidak ikut menyolatkan, dan ketika mengantar jenazah ke makam, ke kuburan, engkau tidak ikut? Apa jawaban dia? Kan sudah ada yang memandikan, yang mensolati juga sudah ada, yang mengantar juga sudah banyak. Ya jadi saya nggak usahlah ikut memandikan, saya nggak usahlah ikut mensolatkan, dan saya juga tidak usah ikut mengantarkan. Kan semuanya sudah ada mewakili saya. Kira-kira anak yang begini nih gimana? Hadirin kaum muslimin, sidang subuh rahimakumullah, bisa jadi dia tidak ngerti, bisa jadi dia tidak mau tahu. Kalau dia tidak ngerti, karena dia nggak ngaji, dia tidak pernah duduk taklim seperti kita. Kalau kita kan ngerti, alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak ikut memandikan, tidak ikut mensolati, dan tidak ikut mengantarkan jenazah. Padahal dia anak kandung laki-laki dan ibu kandungnya yang meninggal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita masuk kepada yang berkaitan dengan memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan juga menyolatkan jenazah. Dan akhirnya nanti kajian kita diakhiri dengan mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Nabi bersabda, apabila anak cucu Adam itu meninggal, in qata'a amaluhu, maka segala amalnya akan putus, illa min thalathin, kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Jadi kalau kita mau setelah kita wafat bahwa kita itu akan mendapatkan kiriman pahala, maka lakukan sedekah jariah. Insya Allah. Sedekah jariah itu apa? Sedekah jariah itu adalah pembangunan masjid. Kita di situ ikut andil membangun masjid. Kendati pun yang kita andilkan mungkin cuma 1 juta rupiah, maka
tatkala masjid itu tetap digunakan untuk sholat, untuk taklim seperti ini, maka kendati pun kita sudah berada di dalam kubur, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Alhamdulillah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu seperti Ustaz mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan fikih, dengan amalia harian. Tidak cuma Ustaz, ibu-ibu, bapak-bapak yang mengajarkan kepada anak yang belum mengerti baca Al-Fatihah, kemudian anak itu mengerti membaca Al-Fatihah. Anak-anak yang belum mengerti baca Al-Ikhlas, lalu diajarkan Al-Ikhlas. Anak-anak yang belum mengerti huruf hijaiyah diajarkan huruf hijaiyah. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Tidak cuma Ustaz, siapapun kita, manakala kita mengajarkan huruf hijaiyah, manakala kita mengajarkan ayat-ayat pendek kepada Al-Quran, manakala kita mengajarkan kepada orang-orang muslim yang belum bisa sholat, kita ajari sholat. Orang-orang muslim yang belum bisa baca Al-Quran, kita ajari Al-Quran. Padahal kita pun juga baru sedikit taunya. Itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Manakala kita sudah wafat dan kita sudah di alam kubur, maka kemudian pahala ilmu bermanfaat itu akan mengalir terus kepada kita, insya Allah. Dan yang terakhir ini yang berkaitan dengan tadi, awwaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, di sini sangatlah rugi dan sangatlah menderita orang-orang yang punya anak tapi anaknya tidak bisa mendoakan orang tuanya manakala orang tuanya sudah almarhum. Karena itu jangan sampai anak kita itu tidak didekatkan kepada agama, tidak diajarkan oleh agama. Sering kita mendengar orang tua yang mengeluarkan biaya besar untuk les bahasa Inggris, untuk les bahasa matematik, untuk les matematik, untuk les IPA dan seterusnya. Tetapi manakala kemudian untuk ngajarin agama, ustadznya tidak diperhatikan. Dan bahkan anak kita tidak disuruh untuk belajar agama. Manakala anak itu besar, manakala anak itu dewasa, maka tatkala ibunya, tatkala ayahnya sudah berada di alam kubur dan anaknya tidak sholat, karena kita sebagai orang tua yang memiliki kewajiban untuk mengajari, tidak menyekolahkan anaknya, tidak mendorong anaknya untuk datang ke pengajian, ke ustadz-ustadz untuk belajar Islam, untuk belajar sholat, untuk belajar wudhu, maka kiriman dosa yang dilakukan anaknya akan juga jatuh kepada kita yang ada di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin, sidang subuh